Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Pada kali ini kita akan membahas di Twitter dan di Facebook itu dan Instagram ramai ya tuduhan kepada Gus Yahya setelah terpilih menjadi ketua umum PBNU. Memang ini sebenarnya kalau tuduhan-tuduhan ini tuduhan lama cuman di blow up lagi, seperti tuduhan kepada Gus Yahya bahwa Gus Yahya itu anti Zionis Israel maksudnya. Ini terkait dengan undangan dari Israel, lalu juga ada komunitas Yahudi Amerika kalau tidak salah. Makanya itulah mengundang Gus Yahya sebagai pembicara dan ada dialog di sana. Di sana Gus Yahya melakukan apa kan itu pertanyaannya. Sebelum pertanyaan itu terjawab, itu pada 2018 kemarin itu ramai, langsung dibuat narasi yang heboh. Gus Yahya anti Zionis, Gus Yahya mendukung atas penindasan warga Palestina dan lain sebagainya. Dan itu semua sebenarnya sudah diklarifikasi, sudah dijawab oleh Gus Yahya. Dan tapi orang tidak senang ya bakal terus menggoreng isu itu, menggoreng persoalan itu. Dan terakhir ketika Gus Yahya pencalonan setelah mendeklarasikan diri maju sebagai calon ketua PBNU beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, itu gencar lagi. Dan sekarang setelah terpilih kembali lagi digencarkan, digaungkan isu-isu anti Zionis dan sebagainya. Kita lihat fotonya di sini. Apakah Anda rela saudara-saudara kita disakiti? Komisi 1 DPR Yahya Saquf sakiti Palestina dan Islam. Sebenarnya diundang ke sana itu ya tidak otomatis mendukung gerakan Israel terhadap Palestina. Makanya perlu kita dengar jawaban dari Gus Yahya berikut ini. Upaya saya ini adalah upaya untuk mengajak atau memperkuat gerakan perdamaian di tingkat akar rumput di dalam masyarakat, menjadi konsensus sosial. Semua orang mau perdamaian. Kalau ini menjadi konsensus sosial bahwa perdamaian adalah aspirasi fundamental dari seluruh masyarakat, maka kita harapkan ini akan menjadi penentu dari perilaku pemerintahnya di dalam pergaulan internasional. Dan sama, saya juga katakan kepada teman-teman Yahudi di sana bahwa bukan hanya mindset umat Islam yang harus berubah, mindset Yahudi harus berubah. Mindset pemerintah Israel harus berubah. Kalau tidak berubah, tidak akan ada gunanya. Orang Yahudi tidak harus mengembangkan wawasan bahwa bukan lagi memandang dirinya sebagai bangsa paling mulia di antara umat manusia, supaya tidak menimbulkan permusuhan. Selebihnya, ia sudah memahami risiko ketika memilih jalan perjuangan yang digagas Gus Dur ini. Di antaranya, menjadi sasaran caci maki. Nah, setelah kita tahu dan dengar isi pemikiran Gus Yahya dan juga jawaban Gus Yahya atas berbagai tuduhan, dan di sana itu melakukan apa, dan bahkan sebenarnya wawancaranya pun, dialognya pun ada di situs mereka tapi berbahasa Inggris ya. Itu sudah gamblang sekali di zaman sekarang.
kita bisa lihat substansi isi dari undangan tersebut, intinya di sana kan kalau kata Gus Yahya berangkat ke sana atas dasar mindset atau gagasan bahwa umat Islam itu cinta damai, kan gitu. Harusnya, idealnya, kan gitu. Kalau NU sudah tuntas membahas ini kan. Dan di sana juga Gus Yahya ketika berdialog dengan orang-orang Yahudi juga menekankan pentingnya kesepemahaman juga di antara orang-orang Yahudi, bahwa kita harusnya sudah selesai untuk selalu berkonflik, selalu bertikai, karena di setiap konflik, di setiap peperangan itu yang menjadi korban adalah warga yang tidak tahu apa-apa, atau itu yang sebenarnya dikampanyekan oleh Gus Yahya. Yang di Indonesia ini banyak yang kebakaran jenggot dan tidak mau menerima apapun statement dari Gus Yahya, dan itu sebenarnya yang salah dari pola pikir, bahwasanya ketika diundang positif mendukung Zionis, menyakiti hati rakyat Palestina dan lain-lain, ditambah dengan polarisasi hasil efek dari Pilpres. Dan memang kita lihat misalkan Hidayat Nur Wahid bikin tweet, tokoh yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden Yahya Saquf hadiri undangan Israel. Nah, Palestina dan umat kecewa. Lalu Tifatul Sembiring, oh baru tahu saya Mas Yahya itu seorang kiai, kalau boleh tahu mengelola pesantren di mana ya. Banyak lah pokoknya anggapan-anggapan miring dari kubu-kubu sebelah yang tidak suka terhadap Gus Yahya dan lain-lain, banyak sekali. Dan ini dosa besar Yahya Saquf bersahabat dengan Israel, itu tadi sudah dijawab. 2, menggunakan anggaran Kemenak untuk kepentingan pribadi. Ini terkait muktamar kemarin, tuduhan-tuduhan mengenai dipakainya anggaran Kemenak untuk pemenangan dari Gus Yahya, sampai ada berita keluarnya sprindik KPK dan sudah dibantah dan ternyata hoax. Lalu berideologi menyimpang dengan mengaku PKI, PNI Masyumi sebagai kekayaan peradaban Islam Nusantara. Nah ini banyak ya video-video, potongan video yang dibikin untuk memframing Gus Yahya ini sebagai mengakui PKI sebagai kekayaan peradaban Islam Nusantara. Dan ini videonya dipotong. Kalau saya lihat tonton kemarin itu kan maksudnya itu adalah bagian sejarah. Jadi mulai dari Sarekat Islam, Budi Utomo, PKI, Masyumi, NII, GAM, semuanya itu bagian dari sejarah hasil peradaban di Nusantara, kan gitu. Jadi itu memang masa lalu. Dan memang PKI pernah menang pemilu, kan gitu. Peringkat berapa menjadi 3 besar atau 4 besar meraup suara terbanyak. Masyumi pun begitu, yang sekarang dilarang ya. PKI Masyumi, partai yang salah 2 partai yang dilarang. Bahkan PKI itu banyak, sampai 65 itu punya banyak menteri-menteri dari PKI Indonesia ini, termasuk DN Aidit dan lain-lain. Masyumi pun begitu. Dan memang itu bagian dari sejarah, maksudnya kan itu. Dan perlu kita ambil ibroh dari kejadian-kejadian. Diambil ibrohnya, diambil hikmahnya, menjadi pondasi bagi kita untuk membangun peradaban yang lebih maju lagi. Begitu maksudnya sebenarnya konteks video itu. Tapi ya memang kalau sudah kaum yang tidak suka, kalau ini ya apapun ini ya nggak seneng aja, kalau bahasa kita itu ya udah. Jadi itu banyak sekali fitnah-fitnah, budak Zionis, ini banyak sekali. Kalau kita mau baca satu-satu ya keblinger, capek juga bahasnya. Itu intinya.
bahwa seharusnya kita dalam bermedia sosial, dalam bersosial di kehidupan nyata pun melihat statement, melihat kejadian itu harus diambil utuh, harus dikonfirmasi dengan orangnya langsung, jangan katanya. Ini yang mengakibatkan misinformasi, hoak dan lain sebagainya. Itu tadi sedikit pembahasan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.